Shalom sahabatku, sebelum kita masuk dalam perenungan firman Tuhan pada pagi hari ini, marilah kita terlebih dahulu menyerahkan hati dan pikiran kita kepada Tuhan di dalam doa. Tuhan, terima kasih buat pagi hari ini, terima kasih buat kesetiaan Tuhan dalam hidup kami. Tuhan, kembali pagi hari ini kami mau belajar tentang kebenaran firman-Mu. Biar setiap kebenaran firman-Mu yang akan kami dengar, itu semua yang akan mengajar kehidupan kami hari demi hari. Haleluya, amin. Pagi hari ini kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan dengan tema Firman Allah tidak mungkin gagal. Sebuah tema yang mengajak kita untuk belajar rendah hati dengan memeriksa kembali sikap hati kita di hadapan Tuhan. Mari kita buka Alkitab kita di dalam kitab Roma 9 ayat yang ke-6 sampai ke-8. Demikian firman Tuhan. Akan tetapi firman Allah tidak mungkin gagal, sebab tidak semua orang yang berasal dari Israel adalah orang Israel, dan juga tidak semua yang terhitung keturunan Abraham adalah anak Abraham, tetapi yang berasal dari Ishak yang akan disebut keturunanmu. Artinya, bukan anak-anak menurut daging adalah anak-anak Allah, tetapi anak-anak perjanjian yang disebut keturunan yang benar. Perhatikan sungguh-sungguh apa yang firman Tuhan sampaikan, terutama di ayat 6 dari Roma 9 tadi. Akan tetapi, firman Allah tidak mungkin gagal. Sungguh benarlah pernyataan Paulus di kitab Roma ini. Kita bisa saja bersandiwara dengan kepura-puraan kita, namun Tuhan tidak mungkin salah dan firman-Nya tidak mungkin gagal. Paulus dengan tegas menegur jemaat Tuhan di kitab Roma untuk tidak berbangga diri berdasarkan sesuatu yang lahiriah yang telah mereka terima berdasarkan garis keturunan dari darah DNA Abraham. Banyak dari orang-orang Yahudi yang begitu berbangga hati bahwa mereka adalah umat pilihan. Mereka orang-orang yang menerima perjanjian yang Tuhan ikatkan dengan Abraham. Namun, Paulus menyatakan bahwa tidak semua orang yang berasal dari Israel adalah orang Israel, dan juga tidak semua yang terhitung keturunan Abraham adalah anak Abraham, tetapi yang berasal dari Ishak yang akan disebut keturunanmu. Kemudian dengan terang dan tegas Roma 9 ayat 8 berkata, artinya bukan anak-anak menurut daging adalah anak-anak Allah, tetapi anak-anak perjanjian yang disebut keturunan yang benar. Jadi dengan sangat terang dan jelas bahwa yang membuat kita menjadi anak-anak perjanjian bukanlah karena usaha dan hasil upaya kedagingan kita, tapi karena kebenaran. Itulah perkara penting yang perlu kita sadari. Tentu, manusia perlu berusaha, namun bukan usaha itulah yang akan membuat dan meneguhkan sesuatu itu menjadi sebuah perjanjian atau covenant. Seorang ayah bekerja dengan sekuat tenaga hingga lupa menyediakan waktu bagi anak-anak dan keluarganya. Nilai-nilai covenant tidak akan terjadi di dalam rumah tangga seperti itu. Suami istri sama-sama bekerja dan berusaha untuk mencukupi kebutuhan rumah tangga. Namun, jiwa rumah tangga itu semakin hari
menjadi semakin kering. Sekalipun mereka tidur di ranjang yang sama, namun hasrat dan cita-citanya berbeda. Itulah juga yang dialami oleh orang-orang Yahudi saat itu. Mereka menganggap bahwa garis keturunan mereka itulah jaminan keselamatan mereka, atau minimal tradisi yang mereka pegang sampai saat itu. Itulah jaminannya. Itulah yang membuat Paulus begitu bersedih melihat hidup bangsanya sendiri. Di awal Roma 9 ayat 1 sampai ke 5, Paulus berkata, "Aku mengatakan kebenaran dalam Kristus, aku tidak berdusta. Suara hatiku turut bersaksi dalam Roh Kudus bahwa aku sangat berduka cita dan selalu bersedih hati. Bahkan aku mau terkutuk dan terpisah dari Kristus demi saudara-saudaraku, kaum sebangsaku secara jasmani. Sebab mereka adalah orang Israel. Mereka telah terikat menjadi anak, dan mereka telah menerima kemuliaan dan perjanjian-perjanjian dan hukum Taurat dan ibadah dan janji-janji. Mereka adalah keturunan bapa-bapa leluhur yang menurunkan Mesias dalam keadaannya sebagai manusia yang ada di atas segala sesuatu. Ia adalah Allah yang harus dipuji sampai selama-lamanya. Amin." Pagi ini, belajarlah untuk hidup benar sesuai firman Tuhan, bukan sekedar tradisi atau sekedar beragama. Haleluya. Sahabatku, biarlah firman Tuhan pagi ini menjadi terang bagi langkah kita dan kekuatan bagi perjalanan hidup kita sepanjang hari ini. Mari kita menutup renungan ini dengan doa. Tuhan, terima kasih buat kebenaran firman-Mu yang telah kami dengarkan. Kami mau terus belajar untuk hidup benar sesuai dengan firman-Mu. Ajari setiap kami untuk meninggalkan hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Engkau. Amin. Jesus loves you and so do I.